ditemukan botol whipping warna pink yang lagi viral bertengger di lantai yang diduga rumahnya Reza Arab. 24 Desember teman-teman ya. Dan artinya apa? Artinya gini, aku bersyukur pacarku masih mau berbicara denganku. Pasti sedih banget ya, hari-hari terakhir Lula, boyfriendnya malah nggak mau ngobrol sama Lula. Halo guys, kembali lagi di channel FKR Project yang selalu memberi kalian konten menarik dan aktual tentang kasus-kasus viral maupun sedang trending di sosial media. Ya, kali ini kita bakal ngebahas ada dari sahabatnya Lula, di mana dia mensepil isi diary Lula teman-teman ya. Dan ini dikait-kaitkan sama Reza Arab lagi nih ya. Jadi perseruannya ini masih belum kelar teman-teman ya. Ini masih berseteru mereka. Dan emang apa sih isi diary-nya? Mari kita bahas. Buat teman-teman yang baru mampir, jangan lupa guys diklik dulu tombol subscribe-nya. Karena kenapa gosip gak pernah mati, drama di Indonesia gak akan pernah habis dan bakal kita kupas di channel ini. Kita mulai videonya sekarang juga. Let's go. Ya, kita udah masuk dari Instagram Risha Brabo. Nah, jadi dia adalah mensepil isi diary dari Lula. Dan kira-kira isi diary-nya apa sih sehingga menuai banyak kontroversial dari netizen? Oke, yang pertama kita bisa lihat ada fotonya di sini ya. Oke, kita next. Oke, nah di sini itu ada tulisan tapi dalam bahasa Inggris. Tapi kita bisa lihat tanggal di sini ada tanggal 23 Desember, 24 Desember teman-teman ya. Dan artinya apa? Artinya gini, tanggal 23 Desember 2025. Hal-hal yang aku syukuri hari ini, aku bersyukur aku video call sama Risha, membicarakan masalahku. Dia juga menceritakan masalahnya. Itu menenangkan. Aku bersyukur pacarku masih mau berbicara denganku. Di tanggal 24 Desember 2025, hal-hal yang aku syukuri hari ini, aku bersyukur aku hangout di rumah Risha. Aku bersyukur punya keberanian untuk pergi keluar malam bersama Sarah, Keanu, dan Risha. Aku bersyukur punya Risha untuk menenangkanku. Aku bersyukur pada Mbak Asa karena sudah mengingatkanku untuk makan Lula. Nah, lihat itu teman-teman ya, itu artinya. Oh iya, sebelum itu kita lihat dulu captionnya apa sih? Hai Lul, bagaimana surga di atas sana? Sudah 2 minggu sejak kamu pergi dan belum ada 1 hari pun di mana aku tidak memikirkan kamu. Akhirnya aku melihat tulisan yang kau ceritakan kepadaku, 3 hal yang selalu kamu syukuri setiap hari. Mengetahui bahwa kehadiran saya adalah salah satu hal yang membuat hati saya merasakan sesuatu dengan cara yang tidak dapat saya jelaskan. Saya merasa bahagia dan hancur pada saat yang sama. Seandainya aku lebih sering memberitahumu betapa berartimu untukku. Seandainya aku bisa mendengar suaramu lagi atau membaca notifikasi lain darimu, kau akan selalu tetap di hatiku. Opini gua ya, udah kasihan almarhum. Kalaupun ketemu adanya si Pink itu, kita nggak pernah tahu almarhum ini make apa enggak ya, karena kita cuma bisa lihat beberapa cuplikan dari video dan foto aja. Dan menurut gua udah anjir, sama aja diem doain aja yang terbaik. Semuanya juga ngerasa kehilangan, cuma ya udah, ini takdir kata netizen. Tapi bukan komentar ini yang jadi topik pembicaraan netizen, adalah komentar yang sudah dihapus sama si Awkarin. Awkarin memang mengomentar apa? Ini dia. Pasti sedih banget ya, hari-hari terakhir Lula, boyfriendnya malah nggak mau ngobrol sama Lula. Kalau kata netizen di sini terlalu digoreng. Kalau temennya mau nunjukin rasa bersyukur, kamu masuk diary Lula ya, yang isinya tentang pacarnya harusnya di blur lah. Kalau kayak gitu kesannya jadi mengadu domba. Kak, sebenarnya sepele nggak sih? Kayaknya kita aja deh kadang ada hari berantem sama teman atau pasangan, terus curhat di sosmed, terus beberapa hari kemudian juga udah baikan. Apa yang dicem-cemin segala diary orang yang privasi disebar-sebar, gedek banget, sekalinya lagi privasi banget ya. Jadi komentar yang inilah yang sudah dihapus oleh Awkarin teman-teman ya. Oke, kita lihat respon dari netizen ya.
lagi rame nih video yang isinya ditemukan botol whipping warna pink yang lagi viral bertengger di lantai yang diduga rumahnya Reza Arab. Loh kok bisa nongol tuh video? Itu karena temennya sendiri nge-vlog tapi lupa kalau ada botol itu. Terus videonya langsung di take down sih. Gue yakin banget nih gue upload kayak gini, fans garis kerasnya Yorube pasti bakal menyerang. Tapi boleh lah ya, sebagai netizen gue juga ikutan memberikan pendapat. Buat gue, jujur video itu nggak mengejutkan dan tidak mengagetkan karena itu make sense aja di otak gue. Ketemu ada botol itu tuh di rumahnya. Dan gue juga nggak terlalu nyalahin temennya yang speak up atau nge-spill tipis, ya kan? Karena mengingat kedekatan teman-temannya, sahabat-sahabatnya almarhumah dengan keluarganya almarhumah, gue kayak yakin bahwa apa yang mereka lakukan itu sudah diskusi dulu dengan pihak keluarga. Iya nggak sih, kayak simulasinya nih, kayak om tante kita boleh nggak upload ini atau ke adeknya gitu. Kayaknya sih menurut gue sedikit banyak apa yang dipikirkan teman-temannya itu juga dipikirkan oleh keluarganya, menurut gue ya. Terus ketemu juga diarinya LL yang difoto sama Risha, isinya kayak gue seneng banget hari ini ketemu teman-teman gue bersyukur bisa curhat sama Risha. Gue bersyukur karena cowok gue mau ngobrol lagi sama gue. Mau ngobrol lagi. Jadi di situ ya lu bisa nilai sendiri lah ungkapan perasaannya, yang bikin dia seneng apa, yang bikin dia sedih apa. Jadi gue berpikir kayak apa karena itu ya nggak ada kabarnya dari pagi tapi baru ke follow upnya malam. Maksud gue kalau hubungan lu baik sama pasangan lu, masa iya sih dia bisa gitu seharian nggak dapet kabar dari lu? Kan itu pasti udah heboh banget. Kalau minimal dia nggak bisa datang, pasti suruh orang dong, paksa orang gitu buat buka pintu. Terus pergaulan buruk itu memang merusak kebiasaan baik. Jadi kalau misalkan nih lu berteman nih lama, lu pasti bakal sadar kalau temen lu tiba-tiba pacaran, dari yang habitnya bagus, kebiasaannya bagus, tiba-tiba jadi negatif. Itu pasti ada alarmnya dari orang sekitar lu. Kalau lu nyama lagi kecintaan, pasti ngerasa bakal pasangan lu ya baik aja. Yang pasti merasakan pertama kali justru orang-orang di deket lu, karena energi lu itu pasti berubah, ikut berubah. Kalau pasangan lu itu juga negatif, pasti lu juga jadi negatif. Dan sebagai sahabat itu pasti banget ngingetin kayak pacar lu tuh kayaknya ini, kayaknya lu jangan terlalu ini lagi tuh lah. Kayak lu pada dah, lu kan pasti juga punya temen yang walau pacarnya dablek banget tapi ya balikan mulu, baikan mulu ya kan. Pasti lu ingetin, pasti lu juga kayak kesel kayak bisa gak sih lu jangan ini atau enggak yang lu tahu temen lu biasanya positif banget kegiatannya, habitnya, tiba-tiba kayak negatif, tiba-tiba kok jadi suka ngeluh sakit ini sakit itu, pasti kan lu juga pasti kepikiran. Terus lu pasti juga kayak apa ada yang berubah dari habit lu, dari kebiasaan lu. Pasti kan sebagai sahabat pasti akan mikir kayak gitu, kebanyakan pasti. Tapi kalau misalkan kalian ada yang beda pendapat sama gue juga gak apa-apa. Ini kan cuma pendapat gue aja menurut keyakinan saya gitu ya kan. Gue juga turut berduka cita atas berpulangnya LL. Semoga almarhumah ditempatkan di sisi Tuhan. Dan juga semoga keluarga diberikan kesehatan dan ketabahan dan kesabaran. Amin. Gue ngeliat beberapa sikap si Arab di pemakaman kayak lagi acting. Enggak lah. Enggak masa acting sih. Enggak lah, enggak mungkin lah mas acting. Ya gimana guys, acting enggak? Kayaknya enggak lah ya. Bingung juga sih kalau dibilang circle-nya bawa pengaruh buruk. Soalnya TP udah lama join dan mereka sangat menghargai banget keputusan TP untuk gak ikut minum-minum. Jangan serang saya kak, bukan buzzer kan. Saya tidak ikut ya. Hura-harain next. Karin versus Reza Arab. Kali ini beneran gak ada selesai-selesainya. Tapi ini kalau pendapat gue ya guys. Dari berita-berita yang beredar nih yang kayak gini guys. Pada hari Kamis, ART-nya ini ngambil nih tabung whipping ini di lobi guys. Namun pada hari Jumat, pada hari meninggalnya almarhumah itu ditemukan sudah kosong. Nah, polisi ini bakal tetap usut temuan tabung tersebut guys. Karena penjualnya langsung hilang pas kasus ini viral. Para netizen biasanya lebih jago nih nemuin ginian. Dari banyaknya hal yang ramai dari kemarin, gue salut banget karena sahabatnya itu sesolid itu guys. Sahabatnya ini serentak ngepost dan juga nge-repost. Bahkan sampai sempat komen. Ya walaupun netizen Indonesia ini rame banget. Ada yang pro dan ada yang kontra. Tapi mereka itu tetap di satu suara. Tapi ya tetap aja ini adalah pendapat gue ya. Jadi gimana menurut pendapat kalian? Oke, next. Kenapa ya di kasus Lula ini Awkarin tuh mau masuk lagi ke drama sosmed? Padahal Awkarin sebelumnya udah gak pernah kelihatan drama-drama sosmed. Terakhir paling yang masalah dia dengan cowoknya ya yang di LC. Bener-bener yang gue tahu itu. Dan sekarang tuh bahkan di story IG-nya itu sampai titik-titik banget. Betul. Dan di seluruh sosmed Awkarin lagi trending tuh. Di Twitter, di TikTok, IG.
Dan dia mengajak temennya Fadil Jaidi, Iya, Keanu, influencer circle-nya. juga, circle-nya. Dan jadi seakan-akan ada perkubuan nih antara geng Reza Arab sama Awkarin. Kenapa ya? Gue jujur sebenarnya agak bingung nih, makanya gue baca-baca terus apa ya update segala macam. Tapi di satu sisi kayak kenapa nih? Jadi efeknya kayak negatif vibes ya gue baca Yes, nih. negative vibes. Karena gini, di Instagram sama TikTok itu responnya jelas berbeda tuh. Di Instagram seakan-akan memang banyak yang pro sama Awkarin, dan di TikTok itu pro Reza Arab gitu. Jadi ini kayaknya problematik banget ya. Iya, dan kita di satu sisi sebagai netizen juga bingung ya kita harus apa ya, ngelihat Awkarin, ngelihat Reza Arabnya gimana segala macam. Tapi yang faktanya adalah yang sedih ya keluarganya almarhum Lula. Maksudnya kayak ini keluarganya almarhum Lula, almarhumah Lula maksudku itu harus kayak gimana gitu. Masalahnya kan obrolannya terus berlanjut ya di sosmed terus. Nah ini mau sampai kapan? Kita sebagai netizen sejujurnya gue bingung harus ngapain. Iya, makanya kita pengen nanya sama teman-teman di sosial media ini, gimana respon kalian guys? Dan tolong jelasin dong detailnya kayak gimana. Iya, semoga yang tenang juga ya almarhumah Lula. Oke, bener. Ini yang bikin saya kayak bingung juga berkomentar ya. Ada dua kubu netizen di TikTok, kalian bisa lihat banyak banget pembelaan dari Reza Arab. Sedangkan di Instagram Awkarin. Nggak salah kalau kata netizen di Instagram, nggak salah dong sahabat membela soal sahabatnya yang salah pergaulan gitu. Tapi kalau di TikTok beda lagi konsepnya. Lihat tuh, Reza Arab nyamperin, nemenin, Lula sakit segala macam. Ini ada dua narasi yang berbeda gitu kan. Ya gimana guys ya tanggapan kalian soal isu yang beredar ini dan isu diari oleh yang disepil oleh sahabatnya gitu ya. Ya ini makin tambah panas sih. Ya udah kita ikutin aja kasusnya. Buat teman-teman yang baru mampir jangan lupa guys diklik dulu tombol subscribe-nya. Sampai jumpa di next video. Oh iya, sekali lagi mohon di cross check untuk datanya teman-teman ya yang lebih akurat lagi, karena semua data yang aku dapatkan bisa juga salah teman-teman. Sampai jumpa di video, see you, goodbye. Jangan lupa klik tombol subscribe. Bye bye guys. Oke guys, subscribe channel FKR Project. Jangan lupa kalian subscribe channelnya FKR Project. Subscribe channel FKR Project. Hai guys, jangan lupa untuk subscribe FKR Project.